Ada satu masa dalam hidup, di mana seseorang datang dan membuat hatimu percaya bahwa ia akan tinggal selamanya. Kalian tertawa bersama, berbagi luka, saling berjanji akan tetap ada. Namun entah kenapa, di tengah jalan, mereka memilih pergi. Tanpa pamit yang layak, tanpa alasan yang bisa kau pahami. Lalu yang tersisa hanya sepi yang menggantung dan pertanyaan yang tak kunjung menemukan jawabannya. Dan disinilah engkau berdiri sekarang. Masih memandangi pintu yang telah tertutup rapat. Masih berharap mereka kembali, atau setidaknya menjelaskan mengapa. Tapi tak ada suara. Tak ada bayang. Hanya Tuhan yang masih setia menatapmu dari kejauhan. Menunggumu mengerti bahwa kehilangan ini bukan kutukan, melainkan jalan menuju keselamatan. Seringkali, kita menangisi kepergian seseorang yang kita anggap segalanya, tanpa menyadari bahwa mereka bukan jawaban atas doa-doa kita. Mereka adalah bagian dari prosesnya. Dan saat mereka menghilang, itu bukan karena Tuhan kejam. Itu karena Tuhan terlalu sayang padamu. Ia tahu siapa yang layak tetap ada, dan siapa yang harus disingkirkan demi menyelamatkan jiwamu, yang terlalu banyak memberi pada orang yang tak tahu cara menjaga. Materi ini bukan sekadar tentang patah hati. Ini adalah tentang kebangkitan. Tentang pemahaman bahwa di balik kehilangan, ada perlindungan. Di balik perpisahan, ada pembebasan. Dan di balik rasa sakit, ada jiwa yang sedang dibentuk kembali oleh tangannya sendiri. Jika kamu sedang merasa ditinggalkan, jika kamu pernah bertanya kenapa mereka pergi saat kamu sedang butuh-butuhnya ditemani, maka video ini adalah jawabannya. Ada jawabannya. Tuhan tak pernah salah menghilangkan siapapun dari hidupmu. Dia hanya ingin kamu melihat lebih jelas siapa yang benar-benar ditakdirkan untuk bersamamu. Dan siapa yang hanya dititipkan untuk sementara, agar kamu belajar, tumbuh, dan akhirnya menyadari nilai dirimu sendiri. Sebelum kita mulai membedah 7 bagian yang akan membuka pintu-pintu kesadaranmu, aku ingin kamu lakukan ini sebagai bentuk niat dan kesiapan menerima pesan ini sepenuhnya. Tekan tombol suka jika hatimu pernah terluka dan kini sedang mencari makna. Tekan tombol berlangganan untuk terus mendapatkan pelukan jiwa lewat kata-kata seperti ini. Aktifkan lonceng notifikasi agar kamu tak melewatkan setiap pesan yang bisa menyelamatkanmu di waktu yang tak terduga. Dan tulislah di kolom komentar angka 77 sebagai sinyal kuat ke semesta bahwa kamu siap membuka hati, melepaskan luka, dan menerima pelajaran ini dengan sepenuh jiwamu. Ingat, kamu tidak sedang sendirian. Setiap luka punya arti. Setiap air mata ada sebabnya. Dan setiap kepergian adalah bagian dari rencana indah yang belum sepenuhnya kamu mengerti. Tapi percayalah, di akhir perjalanan ini, kamu akan mengucapkan satu kalimat ini dengan penuh keyakinan. Tuhan, terima kasih karena Engkau telah menyelamatkanku dengan cara yang tidak aku pahami di awal. Mari kita mulai perjalanan ini dengan hati yang terbuka dan jiwa yang siap untuk disembuhkan. Bagian 1, tidak semua yang datang adalah untuk tinggal. Dalam perjalanan hidup ini, akan selalu ada jiwa-jiwa yang datang dengan cahaya yang tampak indah di awalnya. Mereka hadir membawa kehangatan, memberi warna, dan seakan menjadi jawaban dari doa-doamu yang terdalam. Kamu pun mulai membuka hati, membiarkan mereka masuk, menaruh harapan yang tak sedikit, dan percaya bahwa mereka adalah bagian dari masa depanmu. Namun, yang tidak pernah kamu duga adalah bahwa tidak semua yang datang memang ditakdirkan untuk menetap. Ada yang hanya mampir sejenak. Ada yang hadir hanya untuk menyentuh bagian tertentu dari hidupmu, lalu pergi begitu saja. Dan itu bukan karena kamu tidak cukup baik. Bukan pula karena cintamu kurang besar. Tapi karena memang seperti itulah peran mereka dalam kisahmu, sementara. Kamu perlu tahu satu hal penting. Semesta, bersama kehendak Tuhan yang maha bijaksana, tak pernah mengirim seseorang secara acak ke dalam hidupmu. Setiap pertemuan, sekecil apapun, punya maksud yang dalam. Mungkin mereka datang untuk mengajarkanmu arti kepercayaan, lalu pergi agar kamu belajar menjaga batas. Mungkin mereka datang untuk menunjukkan indahnya mencintai, lalu pergi agar kamu belajar melepaskan dengan lapang dada. Atau mungkin mereka datang untuk membangunkan sisi kuat dalam dirimu yang selama ini tertidur. Kamu tidak salah karena membuka pintu hati.
Kamu tidak lemah karena pernah berharap lebih. Yang perlu kamu pahami adalah, tidak semua orang ditakdirkan untuk berada di sampingmu hingga akhir perjalanan. Terkadang Tuhan mengutus seseorang bukan untuk tinggal, tetapi untuk menggesermu ke arah yang lebih benar. Mereka mungkin membuatmu menangis, kecewa, bahkan merasa kehilangan arah. Tapi justru dari sana, kamu belajar menemukan kembali dirimu sendiri, tanpa ketergantungan, tanpa menyandarkan harga dirimu pada kehadiran siapapun. Bayangkan sebuah taman yang indah. Di sana ada bunga-bunga yang mekar hanya dalam musim tertentu. Wangi mereka mengisi udara, warnanya menyegarkan mata. Tapi saat musim berganti, bunga itu pun layu dan gugur. Apakah karena taman itu buruk? Tidak. Apakah karena bunga itu tak layak? Bukan. Itu hanya soal waktu. Siklus. Kehidupan yang berjalan sesuai rencana agung. Begitu pula manusia yang datang ke hidupmu. Ada yang hadir sebagai bunga musim semi, memekarkan hatimu, lalu pergi saat musim panas tiba. Ada pula yang datang sebagai badai, mengacaukan segalanya. Tapi setelahnya langitmu justru menjadi lebih bersih, lebih biru dari sebelumnya. Jangan terlalu sibuk menangisi pintu yang tertutup, karena bisa jadi pintu itu tidak menuju istana, melainkan ke jurang. Jangan terlalu memaksa seseorang untuk tinggal, karena jika kehadirannya membawa lebih banyak luka daripada bahagia, maka kepergiannya adalah bentuk kasih Tuhan yang menyamar. Inilah kenyataannya. Cinta sejati tidak memaksa. Persahabatan sejati tidak menyakitimu berulang kali. Orang yang benar-benar ditakdirkan untukmu tidak akan meninggalkanmu saat kamu paling membutuhkan. Mereka yang memang untukmu akan bertahan, akan hadir di saat paling sulit, dan akan melihat lukamu bukan sebagai kelemahan, tapi sebagai bagian dari alasan mereka tetap tinggal. Jadi saat seseorang pergi, jangan buru-buru menyalahkan diri sendiri. Mungkin ini bukan tentang kamu. Mungkin ini tentang perjalanan yang harus kamu tempuh tanpanya. Mungkin ini tentang pelajaran yang hanya bisa kamu pahami saat dia sudah tidak ada di sisimu lagi. Tuhan tahu siapa yang harus pergi dan siapa yang harus tetap tinggal. Dan ketika Tuhan menghilangkan seseorang dari hidupmu, jangan langsung bertanya, "Kenapa?" Bertanyalah, "Apa yang Tuhan ingin aku pelajari dari ini semua?" Percayalah, kamu tidak sedang ditinggalkan. Kamu sedang diarahkan. Dan tidak semua yang pergi adalah kehilangan. Kadang mereka adalah penyelamatan. Biarkan mereka yang hanya sekadar musim pergi, agar ruang di hatimu tersedia untuk seseorang yang ingin menjadi rumah. Bagian 2. Doamu didengar, tapi jawabannya tak selalu sesuai harapanmu. Pernahkah kamu berdoa dengan sungguh-sungguh? Mengangkat tanganmu tinggi ke langit, memejamkan mata, dan dari lubuk hati yang paling dalam kamu memohon, agar dia tetap tinggal, agar hubungan itu tak kandas, agar cinta itu tak hilang arah. Kamu menangis, merintih, dan berharap Tuhan mendengar. Dan percayalah, Dia mendengar. Tuhan tidak tuli pada air mata yang jatuh diam-diam saat malam larut. Dia tak pernah abai pada bisikan doamu yang lirih, namun penuh rasa. Setiap detak harapanmu, setiap degup yang mengandung luka dan rindu, semuanya sampai padanya. Namun sayangnya, kita seringkali ingin Tuhan menjawab dengan cara kita. Kita lupa bahwa harapan manusia seringkali terbatas oleh pandangan yang pendek, oleh cinta yang terlalu buta, oleh ketakutan yang membelenggu. Kita ingin yang indah-indah tetap bertahan, padahal bisa jadi keindahan itu hanya semu. Kita ingin mereka tinggal, padahal kehadiran mereka justru menjauhkan kita dari kedamaian sejati. Tidak semua yang kita minta layak untuk kita miliki. Tidak semua yang kita inginkan akan membawa kebaikan. Dan tidak semua cinta yang kita perjuangkan memang pantas untuk dilestarikan. Tuhan tidak salah. Dia hanya memilih untuk menjawab dengan cara yang berbeda. Mungkin kamu meminta seseorang tetap di sisimu, tapi dia mengizinkannya pergi, karena dia tahu kamu hanya sedang bertahan pada ilusi, bukan pada kenyataan. Mungkin kamu berharap hubungan itu berhasil, padahal jika diteruskan, kamu hanya akan lebih sering menangis daripada tersenyum. Mungkin kamu ingin mereka berubah, tetapi Tuhan melihat bahwa hatinya tak pernah benar-benar ingin tumbuh bersamamu. Bayangkan seorang anak kecil yang meminta es krim saat tubuhnya sedang demam tinggi. Ia menangis,
meronta, memohon pada ibunya. Tapi sang ibu menolak, bukan karena tidak sayang, tapi karena tahu apa yang terbaik. Begitu pula Tuhan dalam hidupmu. Dia melihat keseluruhan lukisan hidupmu, bukan hanya bagian kecil yang kamu tempati hari ini. Dia tahu bahaya di balik sesuatu yang kamu sebut cinta. Dia tahu racun di balik senyum yang kamu pikir kebahagiaan. Ketika seseorang pergi, meski kamu sudah berdoa sepenuh hati agar mereka bertahan, itu bukan tanda bahwa doamu ditolak. Itu adalah bukti bahwa doamu sedang dijawab, bukan untuk saat ini, tapi untuk masa depan yang lebih cerah. Tuhan lebih mencintaimu daripada kamu mencintai siapapun. Dan karena cintanya itu, Dia tak akan membiarkanmu terjebak terlalu lama dalam sesuatu yang hanya mengikis jiwamu sedikit demi sedikit. Terkadang, jawaban Tuhan bukan dalam bentuk ya atau tidak, tapi dalam bentuk aku punya yang lebih baik. Tapi kamu harus bersabar. Kamu harus belajar melihat dengan mata hati, bukan hanya dengan mata dunia. Kamu harus percaya bahwa jika hari ini kamu ditinggalkan, itu bukan akhir. Itu adalah awal dari sesuatu yang belum kamu bayangkan. Jangan terburu-buru menyimpulkan bahwa hidup ini tidak adil. Jangan terburu-buru berpikir bahwa cinta tidak layak diperjuangkan lagi. Mungkin yang kamu alami sekarang bukanlah akhir, melainkan jembatan menuju sesuatu yang jauh lebih bermakna. Lihatlah kembali ke masa lalu. Berapa banyak hal yang dulu kamu tangisi, tapi kini kamu syukuri. Berapa banyak orang yang dulu kamu pikir tak tergantikan, tapi kini kamu bahkan tak lagi menyebut namanya dalam doa. Itulah bukti bahwa waktu membawa pemahaman, dan bahwa Tuhan tak pernah salah dalam mengambil atau memberi. Jadi, jika hari ini kamu masih bertanya, kenapa mereka pergi padahal aku sudah berdoa? Tenangkan hatimu, karena mungkin mereka justru pergi karena doamu didengar. Kamu memohon kebahagiaan, dan Tuhan menghapus apapun yang menghalanginya, termasuk mereka. Kamu meminta cinta sejati, dan Tuhan membersihkan jalan menuju cinta itu dari cinta-cinta palsu yang hanya menjeratmu. Ingatlah selalu, doa bukan tentang memaksa Tuhan mengikuti maumu, tapi tentang mempercayai bahwa Dia tahu jalan terbaik, bahkan ketika hatimu belum sanggup memahami. Pada akhirnya, kamu akan melihat kembali ke masa ini dan berkata, aku bersyukur doaku dijawab dengan cara seperti itu. Ternyata yang aku kira kehilangan adalah perlindungan yang menyamar. Dan saat itulah kamu akan mengerti bahwa Tuhan tak pernah salah. Dia hanya terlalu mencintaimu untuk membiarkanmu menetap di tempat yang salah. Bagian 3. Terkadang luka adalah bentuk kasih sayang tertinggi. Tak ada satu pun manusia di dunia ini yang berharap terluka. Luka adalah hal yang kita hindari, kita takutkan, bahkan kita benci. Namun tahukah kamu, justru dari luka-luka itulah, jiwa kita mulai mengenal arti kekuatan, arti kesadaran, arti keutuhan yang sesungguhnya. Karena terkadang, luka bukanlah kutukan. Luka adalah bentuk kasih sayang Tuhan yang paling jujur, yang paling dalam, dan yang paling menyembuhkan, meskipun awalnya menyakitkan. Kita seringkali hanya mengukur cinta dari seberapa bahagianya hati kita saat bersamanya. Kita lupa bahwa cinta sejati dari Tuhan tidak selalu datang dalam bentuk yang menyenangkan. Kadang, cinta itu hadir sebagai kehilangan, sebagai kepergian, sebagai pengkhianatan. Dan ketika semua itu datang, kita menangis, kita marah, kita merasa tidak dipedulikan. Padahal, sesungguhnya kita sedang dijaga. Kita sedang diselamatkan dari sesuatu yang tak mampu kita lihat dengan mata biasa. Terkadang kamu terlalu baik hingga enggan melepaskan orang yang sebenarnya terus melukai. Terlalu setia pada seseorang yang hanya datang untuk memanfaatkan, bukan mencintai. Terlalu buta oleh harapan, sampai tak menyadari bahwa cinta itu tak pernah tumbuh dua arah. Dan saat kamu tak sanggup lagi berkata cukup, Tuhan turun tangan. Bukan untuk menghancurkanmu, tapi untuk menarikmu kembali ke jalan yang seharusnya. Untuk memisahkanmu dari sesuatu yang kamu kirai behadi, kebahagiaan, padahal diam-diam sedang mencabut ketenanganmu setiap hari. Bayangkan sebatang kayu yang telah retak, chain telah retak, namun masih dipaksa menyangga beban berat. Jika dibiarkan, ia akan patah,
dan menghancurkan banyak hal di sekitarnya. Namun jika dipotong hari ini, memang akan terasa menyakitkan. Tapi dari sana, kayu itu bisa diperbaiki, dibentuk ulang, dan menjadi kuat kembali. Begitu pula jiwamu. Tuhan tahu kapan saat yang tepat untuk memotong sesuatu dari hidupmu. Bukan karena Dia ingin melihatmu menangis, tetapi karena Dia tak ingin kamu patah sepenuhnya. Dia tahu batas kekuatanmu lebih dari dirimu sendiri. Luka memang tak pernah mudah, tapi luka adalah alat. Alat bagi Tuhan untuk mengajarkanmu tentang siapa dirimu sebenarnya, siapa yang benar-benar mencintaimu, dan siapa yang hanya singgah karena keuntungannya sendiri. Luka membuatmu lebih jujur. Ia menyingkap lapisan demi lapisan topeng yang selama ini kamu pakai agar terlihat kuat. Ia memaksamu berhadapan dengan kesedihan yang selama ini kamu sembunyikan. Ia mengajarkanmu bahwa tidak apa-apa menjadi rapuh. Selama dari rapuh itu kamu belajar untuk membangun kembali dirimu dengan fondasi yang lebih kokoh, lebih utuh, lebih sejati. Dan dari luka yang kamu benci itu akan tumbuh cinta yang baru, bukan dari orang lain, tapi dari dirimu sendiri. Kamu akan mulai memahami bahwa yang kamu butuhkan selama ini bukan seseorang untuk menyelamatkanmu, melainkan kekuatan untuk berdiri, walau tanpa sandaran siapapun. Di titik inilah kamu akan menyadari satu hal penting. Luka bukanlah akhir dari segalanya. Ia hanyalah pintu menuju versi terbaik dari dirimu. Karena siapapun yang pernah dilukai dan memilih untuk tidak menjadi pahit, akan tumbuh menjadi seseorang yang bijak, yang lembut, dan yang tak mudah hancur lagi oleh cinta palsu atau perhatian semu. Tuhan tidak sedang menghukummu dengan luka itu. Tuhan sedang melindungimu, sedang memperhalus hatimu, sedang membentukmu menjadi pribadi yang lebih kuat dari sebelumnya. Suatu saat nanti, kamu akan melihat ke belakang dan berkata, "Terima kasih, Tuhan, karena Engkau izinkan aku merasakan luka, aku bisa mengenal kekuatan yang sebenarnya aku miliki." Dan itulah saat di mana kamu akan memahami bahwa luka terdalammu dahulu adalah hadiah terindah yang pernah kamu terima. Hadiah dari Tuhan yang tak terlihat wujudnya, tapi nyata dalam setiap pelajaran yang Ia tinggalkan di dalam hatimu. Karena dalam kasih-Nya yang tulus, Tuhan tahu, terkadang menyelamatkanmu bukan dengan membuatmu tertawa, melainkan dengan membuatmu menangis hari ini, agar kamu bisa bahagia esok hari. Bagian 4. Mereka pergi, agar kamu bisa bertemu dengan dirimu sendiri. Pernahkah kamu merasa kehilangan seseorang yang begitu kamu cintai, lalu tiba-tiba menyadari bahwa selama ini, yang paling kamu lupakan adalah dirimu sendiri? Kita seringkali terlalu sibuk mencintai orang lain, sampai lupa cara mencintai diri sendiri. Kita menyesuaikan diri, mengorbankan waktu, menahan perasaan, dan meredam keinginan demi seseorang yang bahkan tak selalu peka terhadap pengorbanan itu. Lalu, saat mereka pergi, dunia seperti kehilangan warnanya. Hati terasa kosong, langkah pun terasa berat, seolah-olah semua kehilangan makna. Tapi tahukah kamu, justru dalam kekosongan itulah, kamu akan menemukan ruang yang selama ini tertutup oleh bayang-bayang mereka. Ruang untuk kembali bertemu dengan jati dirimu sendiri. Kepergian mereka bukan akhir dari hidupmu. Itu adalah awal dari pertemuan yang paling penting dalam hidup ini. Pertemuanmu dengan dirimu sendiri. Kamu akan mulai sadar bahwa selama ini, kamu terlalu bergantung pada validasi mereka. Kamu lupa bagaimana rasanya bangga pada diri sendiri tanpa harus dipuji. Kamu lupa bagaimana rasanya bahagia tanpa harus ditemani. Kamu lupa bahwa kamu sebenarnya cukup, bahkan ketika sendiri. Kadang Tuhan mengosongkan sekitarmu bukan untuk membuatmu sepi, tetapi agar kamu bisa mendengar suara hatimu sendiri yang selama ini tenggelam. Agar kamu bisa menengok ke dalam, menyentuh kembali luka yang belum sempat disembuhkan, dan mengakui keberadaanmu sendiri tanpa harus memantul pada kehadiran orang lain. Ada fase dalam hidup ini yang memang terasa sangat sunyi. Tapi justru dalam kesunyian itulah kita bisa melihat dengan jernih apa yang kita inginkan, apa yang kita butuhkan, dan siapa diri kita sebenarnya di balik semua kepura-puraan untuk tetap dicintai oleh orang yang tak pernah benar-benar melihat kita. Tuhan tidak kejam dengan membiarkan mereka pergi.
Tuhan hanya tahu bahwa selama mereka ada, kamu takkan pernah memilih dirimu sendiri. Selalu mereka dulu. Selalu kebahagiaan mereka yang kamu utamakan. Dan ketika cinta yang kamu berikan tidak lagi kembali kepadamu, jiwamu mulai lelah, hatimu mulai retak, tapi kamu tetap bertahan. Karena kamu pikir cinta berarti bertahan sekuat tenaga. Padahal, cinta juga berarti merawat diri. Cinta juga berarti tahu kapan harus melepaskan, demi menyelamatkan harga diri. Cinta juga berarti memilih diri sendiri, saat yang lain tak lagi memilihmu. Kepergian mereka bukan kerugian, meskipun awalnya terasa menyakitkan. Kepergian mereka adalah jalan untukmu mengenal dirimu yang selama ini kamu tinggalkan. Agar kamu sadar bahwa kamu bisa berjalan, bahkan saat tanganmu tak digenggam siapa-siapa. Agar kamu tahu bahwa kamu mampu sembuh, bahkan ketika tidak ada yang bertanya, "Apa kamu baik-baik saja?" Dan dalam proses ini, kamu akan menemukan sesuatu yang sangat berharga. Kemerdekaan. Kemerdekaan untuk menjadi dirimu sendiri tanpa takut kehilangan siapapun. Kemerdekaan untuk berkata tidak pada hal-hal yang tak lagi sesuai dengan nilaimu. Kemerdekaan untuk membentuk ulang hidupmu, bukan berdasarkan ekspektasi orang lain, tapi berdasarkan apa yang membuat jiwamu merasa damai dan utuh. Mungkin selama ini kamu merasa hampa karena kehilangan seseorang, tapi sesungguhnya yang kamu rasakan adalah kehampaan karena kehilangan dirimu sendiri saat bersama mereka. Kini, saat ruang itu kosong, kamu diberi kesempatan untuk mengisinya kembali dengan dirimu sendiri. Dengan cinta untuk dirimu, dengan waktu untuk mengenal jiwamu, dan dengan keberanian untuk menciptakan hidup yang kamu impikan, bukan hidup yang hanya ingin membuat orang lain bertahan. Tuhan sedang mengajarimu satu pelajaran agung, bahwa sebelum kamu mencintai orang lain dengan benar, kamu harus terlebih dahulu mencintai dirimu dengan sepenuhnya. Dan mungkin, di saat kamu sudah utuh kembali, seseorang akan datang. Bukan untuk melengkapi, tapi untuk berdampingan dengan versi terbaik dari dirimu. Hingga saat itu tiba, rangkullah dirimu. Bertemanlah kembali dengan batinmu. Jadilah rumah bagi hatimu yang dulu terlalu sering ditinggalkan. Karena tidak ada pertemuan yang lebih membebaskan, selain pertemuanmu dengan dirimu sendiri. Bagian 5. Tuhan menghilangkan mereka untuk membuka jalan yang lebih baik. Ada satu hal yang seringkali sulit kita pahami saat sedang dilanda kehilangan. Bahwa ketika sesuatu yang kita cintai direnggut dari hidup kita, bukan berarti hidup kita menjadi kosong. Bisa jadi, justru saat itulah ruang baru sedang disiapkan. Ruang untuk keajaiban yang belum kita duga. Ruang untuk takdir yang lebih sesuai. Ruang untuk sesuatu yang lebih indah daripada yang pernah kita harapkan sebelumnya. Terkadang, kita terlalu fokus pada apa yang hilang, sampai lupa bahwa hidup ini adalah tentang perjalanan yang terus bergerak maju. Kita menangisi satu pintu yang tertutup rapat, padahal Tuhan sedang membuka jendela besar dengan cahaya yang jauh lebih terang. Tapi kita tak sempat melihatnya, karena pandangan kita masih terpaku ke belakang. Tuhan tak pernah menghilangkan siapapun dari hidupmu tanpa alasan. Setiap kepergian, setiap pengkhianatan, setiap air mata, semua adalah bagian dari skenario besar yang dirancangnya untuk membawa jiwamu naik kelas. Karena ada hal-hal yang tak bisa kau capai jika engkau masih menggenggam orang-orang yang salah. Bayangkan kamu sedang mendaki gunung tinggi. Ada beban di punggungmu, berisi benda-benda yang dulu terasa penting. Tapi semakin tinggi kamu melangkah, beban itu semakin terasa berat. Dan saat kamu mencapai ketinggian tertentu, kamu harus memilih. Terus membawa semuanya tapi terjebak di satu titik, atau merelakan sebagian agar kamu bisa melangkah lebih jauh. Begitu juga dengan hidupmu. Ada orang-orang yang baiknya hanya ikut sampai titik tertentu. Mereka memang pernah membahagiakan, pernah menemani, pernah mengisi halaman-halaman penting dalam hidupmu. Tapi itu bukan berarti mereka harus ikut hingga akhir cerita. Karena jika mereka tetap tinggal, mungkin kamu tak akan pernah berani melangkah lebih jauh. Mungkin kamu akan terus bertahan dalam zona nyaman yang sebenarnya perlahan memudarkan potensimu. Tuhan melihat sesuatu yang kamu belum bisa lihat. Dia tahu arah hidupmu. Dia tahu jalan mana yang akan membawamu pada pertumbuhan sejati,
pada kedamaian yang selama ini kamu cari. Dan terkadang, jalan itu hanya bisa dilalui setelah kamu ditinggalkan, setelah kamu dihancurkan, setelah kamu merasa kosong, agar bisa diisi ulang dengan hal-hal yang benar-benar kamu butuhkan. Kita seringkali takut kehilangan, karena kita pikir kita tidak akan menemukan yang lebih baik. Padahal justru karena kita terlalu sibuk menggenggam yang lama, kita tidak punya tangan untuk menerima yang baru. Percayalah, tak ada yang benar-benar hilang dalam hidup ini. Yang ada hanyalah transformasi. Sesuatu yang pergi, membuka ruang untuk sesuatu yang lain datang. Dan setiap kali Tuhan mengambil sesuatu dari hidupmu, itu adalah tanda bahwa kamu akan diberi sesuatu yang lebih sesuai dengan jiwamu. Mungkin kamu belum melihatnya sekarang. Mungkin hari ini kamu masih menangis, masih menyesali, masih menyalahkan diri sendiri. Tapi suatu hari nanti, kamu akan menoleh ke masa ini dan berkata, "Syukurlah mereka pergi. Kalau tidak, aku tak akan berada di tempat yang luar biasa ini sekarang." Tuhan tak sedang menyusahkanmu. Tuhan sedang menyiapkan kejutan. Tapi seperti benih yang harus terkubur dalam gelap sebelum bertunas, kamu pun harus melewati kesedihan itu agar jiwamu bisa mekar dan menyambut musim baru. Jangan anggap kepergian mereka sebagai keruntuhan. Anggaplah itu sebagai pergeseran. Perubahan arah yang dibutuhkan untuk mengantar hidupmu menuju versi terbaiknya. Dan jika hari ini kamu merasa kosong, jangan takut. Kosong itu perlu. Karena hanya ruang kosonglah yang bisa diisi oleh sesuatu yang baru. Dan percaya, sesuatu yang lebih baik sedang dalam perjalanan. Tuhan tidak pernah mengambil sesuatu darimu, kecuali Dia sedang menyusun sesuatu yang lebih layak untukmu. Tapi kamu harus berani melangkah, berani percaya, berani membuka tanganmu dan berkata, "Aku siap melepaskan, karena aku percaya apa yang datang nanti akan jauh lebih pantas untukku." Di saat itulah, hidupmu akan mulai bergerak ke arah yang benar. Dan kamu akan mengerti bahwa setiap kehilangan bukanlah hukuman, melainkan jembatan menuju hadiah yang telah lama Tuhan siapkan untukmu. Bagian 6. Kamu tidak ditinggalkan, kamu dilepaskan. Banyak orang merasa hancur karena satu hal ini. Mereka mengira sedang ditinggalkan. Mereka merasa tak lagi berharga, tak layak dicintai, dan tak pantas untuk diperjuangkan. Padahal sesungguhnya, mereka bukan sedang ditinggalkan. Mereka sedang dilepaskan. Ada perbedaan besar antara ditinggalkan dan dilepaskan. Ditinggalkan membuatmu merasa dibuang, tapi dilepaskan, jika kamu mau melihat dari mata yang lebih dalam, adalah bentuk perlindungan paling tulus dari Tuhan, agar kamu tak lagi terikat pada sesuatu yang menggerogoti jiwamu diam-diam. Selama ini, kamu terlalu berusaha memegang sesuatu yang tidak ingin menetap. Kamu terus mencoba menghidupkan hubungan yang perlahan mati. Kamu menahan seseorang yang hatinya sudah tidak berada di tempat yang sama. Kamu mengorbankan tidurmu, damai batinmu, harga dirimu, demi mempertahankan seseorang yang tak pernah benar-benar takut kehilanganmu. Dan ketika mereka akhirnya benar-benar pergi, kamu merasa seolah dunia runtuh di sekitarmu. Padahal yang sebenarnya terjadi adalah, kamu sedang dibebaskan dari jerat yang selama ini kamu sebut cinta. Padahal itu hanya keterikatan yang menyakitkan. Tuhan tidak sedang membuatmu patah hati untuk sekadar menyiksamu. Ia melepaskan mereka dari hidupmu karena tahu kamu terlalu buta untuk pergi sendiri. Tuhan tahu kamu terlalu lembut untuk mengatakan, "Cukup." Terlalu setia untuk melepaskan meski sudah dilukai berkali-kali. Terlalu sabar sampai kamu lupa bahwa kesabaran pun punya batas jika itu mulai membunuh dirimu sendiri perlahan. Lalu Tuhan turun tangan. Ia mengambil mereka dari hidupmu, meski dengan cara yang menyakitkan. Dan kamu menangis, kamu marah, kamu bertanya, "Kenapa aku?" Padahal, kalau saja kamu bisa melihat dari tempat yang lebih tinggi, kamu akan mengerti bahwa kehilangan itu adalah bentuk kasih sayang yang tidak kamu minta, tapi sangat kamu butuhkan. Kamu tidak ditinggalkan, kamu dilepaskan. Agar kamu tak lagi merendahkan dirimu untuk dicintai. Agar kamu tak lagi menunggu pesan yang tak kunjung datang. Agar kamu tak lagi menangis
karena perasaan yang tak pernah dibalas dengan sungguh-sungguh. Agar kamu berhenti menyiksa hatimu sendiri dengan berharap pada seseorang yang bahkan tidak tahu cara menghargai kehadiranmu. Tuhan sedang ingin kamu bertumbuh. Ia ingin kamu menyadari bahwa kamu layak dicintai tanpa harus berjuang sendirian. Ia ingin kamu memahami bahwa cinta tak seharusnya menyakitimu setiap hari. Bahwa hubungan yang sehat tidak membuatmu merasa sendirian dalam kebersamaan. Dan dalam pelepasan itu, kamu akan mulai membangun ulang dirimu. Sedikit demi sedikit, potongan demi potongan, sampai kamu menjadi pribadi yang lebih kuat, lebih berani, lebih mengenal siapa kamu sebenarnya. Kamu akan belajar bahwa tidak semua yang kamu inginkan adalah yang kamu butuhkan. Kamu akan tahu bahwa kehilangan bukan akhir dari segalanya. Justru dari kehilangan, kamu diberi kesempatan untuk menciptakan hidup yang lebih jujur terhadap hatimu sendiri. Dan kamu akan melihat, setelah waktu berjalan dan luka mulai sembuh, bahwa melepaskan adalah keputusan terbaik yang pernah Tuhan bantu kamu ambil. Karena di ujung rasa sakit itu, ada kebebasan, ada ketenangan, ada versi dirimu yang utuh, yang akhirnya tak lagi bergantung pada cinta yang hanya menggantung. Suatu saat, kamu akan bersyukur karena tidak semua orang tinggal. Karena dari mereka yang pergi, kamu belajar cara berdiri. Karena dari kepergian itu, kamu sadar bahwa dirimu terlalu berharga untuk terus berharap pada seseorang yang tak benar-benar mencintai. Ingatlah, kamu tidak sedang ditinggalkan. Kamu sedang dilepaskan. Dilepaskan dari ilusi. Dilepaskan dari luka. Dilepaskan dari belenggu yang selama ini membuatmu lupa pada siapa dirimu sebenarnya. Dan dari pelepasan inilah, perjalanan barumu dimulai. Perjalanan menuju kehidupan yang lebih damai, lebih bermakna, dan lebih layak untuk diperjuangkan. Bagian 7. Percayalah, kehilangan ini adalah awal dari kemenanganmu. Di penghujung cerita ini, setelah semua luka telah berbicara, dan setiap air mata telah menjadi saksi, ada satu pesan lembut yang ingin Tuhan bisikkan ke dalam hatimu. Bahwa kehilangan ini bukan akhir, melainkan gerbang menuju kemenanganmu yang sejati. Kamu telah melalui malam-malam panjang yang sunyi. Kamu pernah merasa dirimu tidak cukup berharga untuk dipertahankan. Pernah merasa sepi di tengah keramaian. Pernah menatap kosong ke dinding kamar, bertanya dalam hati, kenapa mereka pergi setelah aku berikan segalanya? Tapi lihatlah dirimu hari ini. Kamu masih berdiri. Mungkin belum sepenuhnya utuh. Mungkin masih ada bagian-bagian yang perlu disembuhkan. Tapi kamu di sini. Kamu bertahan. Dan itu adalah kemenangan pertama yang seringkali tidak disadari. Kamu telah melewati badai. Badai yang awalnya kamu pikir akan menghancurkan segalanya. Namun nyatanya, badai itu justru membersihkan langitmu dari segala hal yang tak lagi seharusnya bertahan. Ia menghapus kabut yang menghalangi pandanganmu terhadap dirimu sendiri. Ia menghancurkan dinding-dinding yang kamu bangun atas nama cinta, tapi sebenarnya hanya membuatmu terkurung dalam ketakutan. Lihatlah lebih dalam. Kamu bukan lagi dirimu yang dulu. Kamu telah berubah. Kamu telah tumbuh. Ada keberanian yang lahir dari luka. Ada keteguhan yang muncul dari kesedihan. Dan ada cahaya baru yang bersinar dari dalam dirimu sendiri. Tuhan tidak pernah salah dalam menyusun takdir. Apa yang terasa menyakitkan di awal adalah jalanmu, adalah jalan untuk membentuk ketangguhan jiwamu. Apa yang kamu kira sebagai kehilangan adalah undangan untuk mengenal keutuhan dirimu sendiri. Dan percayalah, semua ini sedang membawamu pada kemenangan yang lebih besar. Kemenangan untuk tidak lagi bergantung pada cinta yang setengah-setengah. Kemenangan untuk tidak lagi memohon perhatian dari mereka yang tak pernah benar-benar peduli. Kemenangan untuk bisa berkata, aku cukup, meski sendiri. Kemenangan untuk bisa berjalan dengan kepala tegak, bukan karena tak pernah jatuh, tapi karena kamu memilih bangkit setiap kali jatuh. Suatu hari nanti, saat semua ini menjadi kenangan, kamu akan melihat ke belakang dan tersenyum. Kamu akan berkata pada dirimu sendiri, terima kasih karena telah bertahan. Terima kasih karena tidak menyerah. Terima kasih karena memilih sembuh meski perlahan. Dan kamu akan memahami bahwa kehilangan yang dulu kamu tangisi telah menjadi awal dari hidup baru yang lebih utuh, lebih damai, dan lebih sejati.
Kamu akan bersyukur bahwa orang-orang yang dulu kamu harapkan bertahan, ternyata pergi. Karena jika mereka tidak pergi, kamu mungkin tak akan pernah menemukan versi terbaik dari dirimu yang hari ini telah berdiri kuat. Tuhan tahu kapan waktunya mengambil dan kapan waktunya memberi. Tuhan tahu kapan waktunya merobohkan dan kapan waktunya membangun kembali. Kehilangan ini bukan kehancuran. Ini adalah pemurnian. Ini adalah penataan ulang hidupmu. Ini adalah awal dari perjalanan menuju kebebasan, keutuhan, dan cinta yang benar. Dan saat kamu sampai di sana, di titik di mana kamu bisa mencintai dirimu tanpa ragu, di mana kamu bisa memberi tanpa berharap kembali, di mana kamu bisa berkata, "Aku baik-baik saja," bahkan tanpa mereka yang dulu aku pikir tak tergantikan. Maka saat itulah kamu menang. Karena kemenangan sejati bukan tentang memiliki segalanya, tapi tentang menjadi dirimu yang paling utuh, meski pernah kehilangan banyak hal. Jadi berjalanlah terus, dengan langkah yang penuh keyakinan, bahwa serta luka-luka itu bukan sebagai beban, tapi sebagai bukti bahwa kamu telah melalui badai, dan tetap memilih untuk menjadi cahaya. Dan pada akhirnya, kamu akan tahu, Tuhan tak pernah salah menghilangkan mereka dari hidupmu. Tuhan sedang menyelamatkanmu untuk memberi ruang pada hal-hal yang lebih layak datang. Kini, setelah kita berjalan bersama menyusuri 7 bagian dari kisah yang mungkin sangat dekat dengan hatimu, aku ingin kamu menarik napas dalam-dalam dan biarkan dirimu merasa cukup. Cukup untuk tak lagi mengejar yang tak mau tinggal. Cukup untuk melepaskan dengan ikhlas, bukan dengan dendam. Cukup untuk berdamai dengan masa lalu dan menatap masa depan dengan dada yang lapang. Ingatlah, kamu tidak sedang dihukum. Kamu sedang dipersiapkan. Tuhan tak sedang menghancurkan hidupmu. Dia sedang menata ulang jalanmu agar kamu sampai ke tempat yang memang pantas untuk jiwamu. Setiap luka ada waktunya untuk sembuh. Setiap air mata akan kering, digantikan senyum yang lebih tulus. Dan setiap kepergian akan membuka ruang bagi kehadiran yang lebih layak untuk tinggal. Percayalah, akan ada hari di mana kamu tak lagi menyesali apa yang pergi. Karena hatimu akan penuh, bukan oleh orang lain, tapi oleh cinta yang tumbuh dari dalam. Cinta pada dirimu sendiri, dan cinta pada hidup yang Tuhan ciptakan khusus untukmu. Jadi jangan takut berjalan sendiri sejenak, karena kesendirianmu hari ini adalah persiapan untuk kebahagiaan yang lebih utuh di hari nanti. Dan ketika waktunya tiba, kamu akan berkata dalam bisikan yang tenang, "Tuhan, sekarang aku mengerti. Terima kasih, karena Engkau tidak menjawab doaku dengan cara yang kuinginkan, tetapi dengan cara yang menyelamatkanku sepenuhnya." Sampai hari itu datang, peluklah dirimu sendiri. Berjalanlah perlahan, karena kamu tidak sedang kehilangan. Kamu sedang diluruskan jalannya, menuju kehidupan yang lebih terang.